Yang terhormat pengurus PPDI Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan beberapa teman-teman keterwakilan dari daerah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa memberikan rahmat, nikmat, karunia serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita menyempatkan diri hadir bersama-sama di tempat ini dalam acara musyawarah daerah PPDI Kabupaten Luwu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akan langsung saja membacakan latar belakang laporan pertanggungjawaban ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Luwu selama masa bakti 2021-2026. Laporan ini mencerminkan pelaksanaan program kerja, pengelolaan organisasi, serta penggunaan keuangan secara transparan dan bertanggung jawab. Dasar hukum yang pertama ADART PPDI, yang kedua hasil musyawarah daerah PPDI Kabupaten Luwu tahun 2021, dan yang ketiga program kerja PPDI Kabupaten Luwu periode 2021-2026. Kemudian maksud dan tujuan. Pertama, memberikan gambaran pelaksanaan program kerja. Kemudian menyampaikan laporan keuangan organisasi. Kemudian menjadi bahan evaluasi dan perbaikan organisasi ke depan. Bab 2, gambaran umum organisasi. Struktur organisasi. Struktur organisasi PPDI Kabupaten Luwu terdiri dari: pertama, ketua umum; kedua, wakil ketua; ketiga, sekretaris umum; keempat, wakil sekretaris; kelima, bendahara umum; keenam, wakil bendahara; ketujuh, bidang-bidang. Bidang-bidang ini terdiri dari bidang organisasi dan kaderisasi, kemudian bidang program kerja, kemudian bidang informasi dan komunikasi, kemudian bidang pembinaan dan administrasi, kemudian bidang advokasi dan perlindungan hukum, kemudian bidang keuangan dan usaha, kemudian bidang hubungan masyarakat. Selanjutnya, visi misi. Visi kami terwujudnya organisasi PPDI Kabupaten Luwu yang profesional, solid, dan berdaya saing dalam memperjuangkan kesejahteraan perangkat desa di Kabupaten Luwu. Misi yang pertama, meningkatkan kapasitas perangkat desa. Yang kedua, memperkuat kelembagaan organisasi. Yang ketiga, memperjuangkan hak dan kesejahteraan anggota. Yang keempat, membangun kemitraan strategis. Kemudian bab ketiga, pelaksanaan program kerja. Bidang organisasi dan kaderisasi, pembentukan 15 pengurus kecamatan dari 22 kecamatan di Kabupaten Luwu. Jadi ada beberapa kecamatan yang belum musyam. Dari 22 kecamatan baru 15 kecamatan yang selesai musyam. Dan kami harap kedepannya teman-teman kecamatan yang belum musyam supaya disegerakan. Selanjutnya, penguatan pengurus kecamatan melalui rapat koordinasi. Selanjutnya, konsolidasi organisasi tingkat desa dan kecamatan. Capaiannya 75% kecamatan telah memiliki kepengurusan. Kendala
Kendala masih terdapat kecamatan yang belum terbentuk kepengurusan organisasinya dan belum optimal dalam administrasi organisasi. Kemudian bidang program kerja, penyusunan database keanggotaan PPDI, penerbitan NIPD seluruh perangkat desa di Kabupaten Luwu. Ini salah satu program kerja kita yang patut kita syukuri, karena tidak semua kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan sudah memiliki NIPD. Selanjutnya pelaksanaan jambore tahunan PPDI Kabupaten Luwu. Ini merupakan agenda rutin, sebisa mungkin ke depannya kita tingkatkan. Kemudian ikut sebagai peserta dalam jambore PPDI Provinsi Sulawesi Selatan. Capaiannya terbitnya NIPD perangkat desa se-Kabupaten Luwu pada bulan Januari tahun 2024. Kabupaten Luwu menjadi kabupaten kedua yang menerbitkan NIPD kepada perangkat desa. Terlaksananya jambore PPDI pada tahun 2022, 2023 dan 2025 serta ikut serta PPDI Kabupaten Luwu dalam jambore PPDI Provinsi tahun 2023 dan menjadi tuan rumah pada jambore PPDI Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2025. Kendala masih adanya perangkat desa baru yang belum memiliki NIPD, terangkat setelah NIPD terbit. Jadi kami himbau kepada teman-teman perangkat desa yang belum memiliki NIPD supaya segera memasukkan data ke DPMD melalui hubung kami mungkin, supaya cepat dibuatkan NIPD. Dan tidak terlaksananya jambore PPDI Kabupaten Luwu pada tahun 2024 disebabkan karena faktor bencana alam. Bidang informasi dan komunikasi. Pertama, publikasi kegiatan organisasi. Kedua, pembuatan website organisasi. Ketiga, digitalisasi data organisasi. Capaiannya, terpublikasinya semua agenda-agenda kegiatan PPDI Kabupaten Luwu melalui tim Infocom PPDI Kabupaten Luwu serta penerbitan website desa. Kendala terbatasnya peralatan alat. Kemudian bidang pembinaan dan administrasi. Pertama, pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam penyusunan administrasi. Kemudian pendampingan khusus kepada desa-desa dalam percepatan pencairan dana desa. Capaian semakin cepatnya pembuatan laporan administrasi desa dampingan. Kendalanya terbatasnya waktu dan kesempatan teman-teman dalam mendampingi desa. Selanjutnya bidang advokasi dan hukum. Pertama, pendampingan permasalahan perangkat desa. Kedua, koordinasi dengan pemerintah daerah terkait regulasi. Capaiannya, beberapa kasus perangkat desa berhasil difasilitasi penyelesaiannya. Namun memang ada sebagian yang tidak bisa terselesaikan karena mungkin ini persoalan internet. Kendala, kendala terbatasnya tenaga ahli hukum internal organisasi. Mungkin kedepannya kita bisa tingkatkan ini. Kemudian bidang keuangan dan usaha, iuran rutin pengurus PPDI Kabupaten Luwu. Kemudian pasar-pasar kegiatan misalnya pengadaan baju batik, baju kaos, pengadaan pin, muk dan lain sebagainya. Kemudian ikut terlibat sebagai panitia kegiatan. Capaian pembayaran iuran pengkap PPDI Kabupaten Luwu berjalan selama 3 tahun. Dan ini mohon teman-teman diperhatikan ini, karena lancarnya atau aktifnya suatu organisasi ini tergantung dari pendanaan. Jadi kalau kita vakum, ini akan terhambat. Kendala belum maksimalnya penerimaan iuran rutin pengurus. Kemudian bidang hubungan masyarakat. Pertama, menjalin kerjasama dengan organisasi dan pihak lain. Kemudian melakukan bakti sosial di masyarakat. Kemudian ikut dalam kegiatan penanganan bencana dan musibah yang dialami masyarakat. Capaian terbitnya pihak lain sebagai sponsor dalam beberapa agenda kegiatan PPDI Kabupaten Luwu. Kendalanya
belum optimalnya program hubungan kemasyarakatan. Bab keempat, laporan keuangan. Untuk laporan keuangan mungkin saya berikan kepada bendahara untuk dibacakan kepada Ibu Bendahara. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap kita sekalian yang hadir di sini, saya langsung saja membacakan lanjutan dari laporan pertanggungjawaban pengurus DPDI masa bakti 2021 sampai 2026. Bab 4, laporan keuangan. Sumber penerimaan: 1. Iuran anggota. 2. Penerimaan hasil usaha. Rincian penerimaan: 1. Iuran anggota dari selama 3 tahun 11.700.000. Hasil usaha 72.767.000. Rincian pengeluaran: 1. Operasional organisasi 11.470.000. 2. Konsumsi rapat dan konsolidasi 25.137.000. 3. SPPD dan akomodasi pengurus 36.092.000. 4. Dana sosial 7.400.000. 5. Kontribusi ke PPDI Provinsi dan PPDI Pusat 2.650.000. Total pengeluaran 82.749.000. Rekapitulasi: total penerimaan 84.467.000. Total pengeluaran 82.749.000. Saldo akhir 1.718.000. Demikianlah laporan keuangan yang sempat saya sampaikan. Baiklah, saya melanjutkan pembacaan bab 5, evaluasi dan permasalahan. Evaluasi umum. Program kerja sebagian besar terlaksana. Kinerja organisasi cukup baik, namun masih perlu peningkatan. Permasalahan utama: keterbatasan anggaran. 2. Kurangnya partisipasi sebagian anggota. 3. Sistem administrasi belum optimal. Bab 6, rekomendasi. Digitalisasi organisasi secara menyeluruh. 2. Peningkatan kapasitas SDM pengurus. 3. Optimalisasi peran pengurus kecamatan. Bab 7, penutup. Demikian laporan pertanggungjawaban ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab pengurus PPDI Kabupaten Luwu periode 2021 sampai 2026. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam musyawarah daerah untuk kemajuan organisasi di masa mendatang. Luwu, 16 April 2026. Cap ditandatangani pengurus PPDI Kabupaten Luwu. Ketua tertanda Rustan Siteng, sekretaris tertanda Kahar Arkam SIP, bendahara tertanda Hafni Hotri Karim SAN. Demikian pembacaan laporan. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skorsi sidang saya cabut. Sehubungan dengan selesainya pembacaan laporan pertanggungjawaban tadi, maka kita berikan kesempatan kepada peserta pleno untuk menanggapi berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban tadi. Apakah laporan pertanggungjawaban tadi sudah diterima atau belum? Ya? Sudah diterima? Oke, terima kasih. Laporan pertanggungjawaban kepengurusan DPDI Kabupaten Luwu periode 2021-2026 dinyatakan diterima.